Seorang TKW asal Lumajang menolong pria kelaparan di pasar, tanpa tahu bahwa pria itu adalah seorang sultan yang sedang menyamar. Apa yang terjadi selanjutnya? Kisah ini akan membuatmu terharu. Assalamualaikum, teman-teman yang luar biasa. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah, dari daerah mana kamu menonton video ini. Semoga cerita kali ini bisa menginspirasi dan mengharukan hati kalian. Sebelum kita mulai, mari kita baca sholawat bersama-sama. Semoga segala kebaikan tercurah kepada kita semua. Di sebuah pasar yang ramai di Riyadh, Arab Saudi, Aisyah, seorang TKW asal Lumajang, Indonesia, tengah berbelanja bahan makanan. Suasana pasar begitu hidup, dengan orang-orang yang berjalan cepat di antara kios-kios yang penuh dengan berbagai barang. Di salah satu sudut pasar yang ramai, Aisyah terlihat sedang memilih buah-buahan segar dan bahan makanan lain untuk disiapkan makan siang. Matahari menyinari pasar dengan panas yang terik, namun Aisyah terus bergerak dengan langkah tenang. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan di negeri asing ini, meskipun setiap harinya penuh dengan tantangan. Wajahnya yang sederhana dan tanpa banyak ekspresi, namun penuh ketulusan. Pakaian yang dikenakannya sederhana, baju panjang dengan jilbab yang menutupi rambutnya. Matanya berkeliling, memerhatikan setiap sudut pasar, seakan ingin memastikan bahwa dia membeli semua kebutuhan yang ada. Suasana pasar dipenuhi suara tawar-menawar, pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan langkah-langkah kaki yang berjalan cepat. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pria mendekatinya. Pria itu tampak berbeda. Di tengah keramaian pasar, tubuhnya yang kurus dan pakaian yang sedikit lusuh menarik perhatian Aisyah. Pria itu berjalan pelan, menyusuri jalan setapak di antara kios-kios yang ramai. Wajahnya pucat, dengan mata yang tampak kelelahan. Sebuah rasa penasaran muncul dalam diri Aisyah, dan tiba-tiba pria itu berhenti di depannya. Dengan suara pelan, namun cukup jelas, pria itu berkata, "Tolong, saya sangat kelaparan. Bisakah kamu memberi saya sedikit makanan?" Aisyah terkejut, melihat bagaimana wajah pria itu tampak sangat lelah dan kekurangan tenaga. Dia menatap pria itu dengan mata penuh kasih sayang, dan meskipun tidak mengenalnya, hatinya merasa tersentuh. Aisyah terkejut, namun hatinya berkata untuk membantu. Di luar kebiasaannya, Aisyah merasa empati yang besar untuk pria tersebut. Tanpa ragu, ia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, Pak. Saya akan beli makanan untuk Anda." Tanpa banyak bicara, Aisyah lalu menuntun pria itu ke sebuah warung kecil di sudut pasar, yang menjual nasi kebuli dan beberapa makanan khas Timur Tengah. Warung itu tampak sederhana, dengan meja kayu dan kursi yang sudah usang. Di sekitar mereka, suasana pasar semakin ramai, tetapi Aisyah dan pria itu duduk dengan tenang di meja kecil. Aisyah meminta nasi kebuli dan beberapa roti untuk pria tersebut. "Makanlah dengan tenang," katanya sambil menatap pria itu dengan lembut. Pria itu mengangguk pelan, meskipun matanya masih penuh dengan rasa terima kasih. Sambil menunggu makanan datang, Aisyah tak bisa menahan rasa penasaran. Pria yang terlihat kelaparan ini tampaknya bukan orang biasa. Ia tampak sangat berbeda dengan orang-orang yang biasanya ia temui di pasar. Dengan suara pelan, Aisyah bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa begitu lelah, Pak? Apakah Anda tidak punya uang untuk makan?" Pria itu hanya mengangguk pelan, wajahnya sedikit menunduk. "Saya hanya seorang pria biasa yang jauh dari keluarga dan rumah saya," jawabnya dengan suara rendah. "Terkadang hidup di sini begitu sulit. Semua orang terlihat sibuk dengan urusan mereka masing-masing." Aisyah merasa semakin terharu mendengarnya. Ia tidak tahu siapa pria ini, namun hatinya ingin membantunya lebih. "Jangan khawatir, Pak. Kami semua sama, yang penting adalah berbagi," kata Aisyah sambil tersenyum tulus. Pria itu kemudian menatapnya dengan mata yang penuh keharuan, seakan Aisyah adalah satu-satunya orang yang peduli. Makanan akhirnya datang. Nasi kebuli beraroma harum, dengan potongan daging ayam dan rempah-rempah khas yang menggugah selera. Aisyah dan pria itu mulai makan bersama, meski Aisyah lebih banyak memperhatikan pria tersebut.
Makanan yang sederhana, tetapi bagi pria itu, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka makan dalam diam, menikmati keheningan yang ada. Terkadang, pria itu mengangkat wajahnya dan mengucapkan terima kasih. Namun Aisyah hanya tersenyum, tidak banyak berbicara. "Terima kasih banyak," kata pria itu setelah selesai makan, wajahnya tampak lebih cerah. Aisyah merasa senang melihatnya lebih baik. "Sama-sama, Pak. Saya hanya tahu, ketika kita bisa berbagi sedikit, dunia ini terasa lebih ringan," jawab Aisyah, meskipun hatinya penuh rasa haru. Mereka berdua duduk sejenak di meja itu, menyelesaikan makanan, dan meresapi suasana di sekitar mereka. Setelah makan bersama, pria itu mulai merasa lebih baik. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Aisyah dengan penuh penghargaan. Matanya yang sebelumnya penuh kelelahan kini tampak lebih cerah, meskipun masih ada bekas kesulitan yang terlihat jelas di wajahnya. Dia mengangkat cangkir teh yang disediakan Aisyah, merasakannya sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, "Saya rasa saya tidak bisa membayar Anda untuk kebaikan ini. Tidak ada uang yang cukup untuk membalasnya." Aisyah hanya tersenyum. Matanya yang lembut menatap pria itu dengan penuh pengertian. "Kebaikan itu tidak bisa dihitung dengan uang, Pak. Yang penting kita bisa saling berbagi," jawabnya dengan tulus. Suasana di sekitar mereka terasa lebih hening, seakan dunia di luar sana berhenti sejenak. Aisyah merasa aneh, seakan ada sesuatu yang begitu berbeda tentang pria ini. Namun, dia tidak ingin terlalu banyak bertanya, takut jika pertanyaannya akan menyakitkan. Pria itu menatap Aisyah lama, seakan mencerna setiap kata yang keluar dari bibir wanita ini. Dalam diam, ia kemudian berbicara, namun kali ini dengan nada yang lebih serius, "Aisyah, saya harus memberitahumu siapa saya sebenarnya." Aisyah yang mendengar itu terkejut. Ia melihat pria tersebut, merasa ada sesuatu yang aneh, namun tidak ingin langsung menyimpulkan. Saya bukanlah siapa-siapa," kata pria itu, lalu menundukkan kepala. "Saya hanya seorang sultan yang sedang menyamar." Aisyah terperanjat. "Apa?" Ia mengerutkan dahi, tidak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa Anda melakukan ini?" tanyanya dengan rasa penasaran yang besar. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan dan menghela napas. "Karena saya ingin merasakan kehidupan orang biasa. Di kerajaan saya, semua orang memperlakukan saya seperti orang yang tak tergantikan, tak ada yang melihat saya sebagai manusia biasa. Saya ingin merasakan kehidupan yang sebenarnya, tanpa harus dilihat sebagai sultan." Aisyah merasa bingung, namun ada rasa kasihan yang mengalir di hatinya. "Tapi, Anda seorang sultan. Kenapa harus menyamar?" kata Aisyah lagi, masih tidak percaya. Aisyah terdiam, mencoba memahami kata-kata pria itu. Dunia seperti terhenti sejenak di sekeliling mereka. Apa yang dikatakan pria itu benar atau hanya kebohongan belaka? Namun, matanya yang penuh rasa kelelahan dan kesedihan membuat Aisyah mulai percaya pada kata-katanya. Saya tak tahu harus berkata apa," ujar Aisyah, merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang tahta. "Mungkin, kehidupan di luar istana lebih keras dari yang saya bayangkan," lanjut pria itu dengan suara rendah. "Tapi disinilah saya merasa benar-benar hidup. Di sini, saya bisa merasakan kepedihan, kesepian, dan bahkan kelaparan yang biasa dirasakan orang lain." Aisyah hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia merasa terharu, karena ia tidak pernah tahu bahwa seorang sultan pun bisa merasakan perasaan yang sama seperti orang biasa. Setelah beberapa lama, Aisyah memutuskan untuk berbicara. "Jika itu yang Anda rasakan, Pak, saya pikir Anda mungkin bisa belajar banyak dari orang-orang di sini. Mereka bekerja keras, namun mereka tetap bahagia, meski hidup dalam keterbatasan. Mereka saling berbagi, tanpa memandang status atau gelar." Pria itu menatap Aisyah, matanya kini penuh dengan rasa kagum dan pengertian. "Mungkin Anda benar," katanya pelan. "Saya datang ke pasar ini hanya untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang biasa hidup." Aisyah tersenyum kecil,
Merasa sedikit lega karena pria itu akhirnya mulai menerima kenyataan. Yang penting adalah kebahagiaan sejati, bukan kekayaan atau gelar. Kita bisa hidup dengan bahagia meski apa adanya, jawab Aisyah dengan keyakinan. Pria itu kemudian memegang tangan Aisyah dengan lembut, sebagai tanda terima kasih yang tulus. Kamu mengajari saya banyak hal hari ini, Aisyah, katanya dengan penuh rasa terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Aisyah merasa bingung namun bahagia. Tidak perlu membalasnya, Pak. Ini hanya tentang berbagi sedikit kebaikan, kata Aisyah, tidak ingin pria itu merasa terbebani dengan ucapannya. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu rasanya kelaparan, dan saya tidak bisa membiarkan seseorang seperti Anda menderita karena itu. Pria itu kemudian menarik napas panjang dan tersenyum. Wajahnya kini lebih cerah. Saya benar-benar terharu. Selama ini, saya tidak pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sangat berbeda dengan orang-orang yang biasanya saya temui. Aisyah merasa hangat mendengar pujian itu, namun ia tetap merasa bahwa tindakan kecilnya itu tidak terlalu berarti. Saya hanya tahu apa yang harus dilakukan, Pak. Kebaikan itu adalah hal yang paling berharga yang bisa kita beri, jawab Aisyah dengan penuh ketulusan. Mereka berdua duduk bersama sejenak, menikmati keheningan yang penuh makna. Suasana pasar yang ramai dan sibuk di luar terasa seperti bagian dari dunia yang berbeda, sementara mereka berdua duduk dalam kebersamaan yang sederhana, berbagi pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Setelah beberapa lama, Aisyah merasa dirinya sudah cukup mengenal pria ini, meskipun identitasnya yang sebenarnya tetap menjadi misteri. Di dalam hati, ia merasa terharu dengan cerita yang telah didengarnya. Pria itu bukan hanya seorang sultan yang merasa kesepian di istananya, tetapi dia juga adalah manusia biasa yang merasakan semua penderitaan dan ketidakadilan yang dirasakan orang-orang biasa. Aisyah merasa ada koneksi antara dirinya dengan pria itu yang tidak terucapkan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak, kata Aisyah dengan suara pelan, seolah mencari kata-kata yang tepat. Hidup ini memang penuh dengan kejutan. Terkadang kita merasa terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa akan makna sebenarnya dari hidup. Pria itu mengangguk. Matanya yang tajam menatap jauh ke depan, seperti merenung. Saya tahu, Aisyah. Kadang kita butuh waktu untuk menemukan kembali makna hidup, jawabnya dengan penuh makna. Aisyah merasa tidak perlu tahu lebih banyak tentang siapa pria itu sebenarnya. Baginya, pria ini sudah cukup menceritakan banyak hal tentang kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa perlu berlebihan, Aisyah merasa puas hanya dengan memberikan bantuan kecil yang bisa ia berikan. Dalam hati, ia berdoa agar kebaikan yang ia lakukan bisa membawa manfaat untuk orang lain. Saya senang bisa berbagi, Pak, kata Aisyah dengan tulus. Terkadang, kita hanya perlu sedikit keberanian untuk membantu orang lain, meskipun itu hanya dengan cara yang sederhana. Pria itu menatap Aisyah, senyum tipis muncul di bibirnya. Kebaikanmu lebih besar dari yang kamu bayangkan, Aisyah. Kamu telah mengajarkan saya tentang arti hidup yang sesungguhnya. Aisyah hanya tersenyum malu, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia merasa terharu mendengar pujian itu, namun dia juga tahu bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Aisyah melihat amplop itu dengan penasaran, namun ia tidak ingin berpikir buruk. Ini, untuk kamu, kata pria itu sambil memberikan amplop tersebut. Aisyah merasa canggung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pak, saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya ingin membantu Anda, bukan mengharapkan imbalan, kata Aisyah dengan ragu. Namun, pria itu menatapnya dengan mata penuh kehangatan. Ini bukan imbalan, Aisyah. Ini adalah bentuk terima kasih saya yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, jawabnya dengan lembut. Aisyah menatap amplop itu dengan berat hati. Dalam pikirannya, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak, ujar Aisyah akhirnya, menerima amplop tersebut dengan rasa terima kasih yang tulus. Setelah pria itu pergi, Aisyah duduk sendirian di warung kecil itu, memegang amplop yang diberikan pria tersebut.
Hatinya terasa penuh, namun juga cemas. Apa yang harus ia lakukan dengan uang itu? Apakah ini benar-benar untuknya? Aisyah merasa bingung. Namun, ia tahu satu hal, kebaikan yang ia lakukan pada pria itu tidak akan pernah sia-sia. Dengan perasaan yang campur aduk, ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sejumlah uang yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Terkejut, Aisyah menatap uang itu sejenak, sebelum akhirnya menutup amplop itu kembali. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Gumamnya pelan. Ia merasa takut jika uang itu akan mengubah segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang besar untuk membantu keluarganya. Mungkin ini adalah jalan untuk saya kembali ke rumah, pikirnya. Aisyah menatap amplop itu, merasa ada berat di hatinya. Malam itu, setelah selesai bekerja, Aisyah berjalan pulang ke rumah kontrakannya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dia membawa beban yang sangat besar. Uang yang diterimanya dari pria itu terngiang di kepalanya. Apakah ia akan menggunakan uang itu untuk kembali ke Lumajang? Ataukah ia akan menggunakannya untuk membuka usaha kecil, agar bisa mandiri? Aisyah tidak tahu pasti. Namun, ada satu hal yang ia yakin, kebaikan tidak bisa diukur dengan materi. Saat ia berjalan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Aisyah menyadari bahwa apa yang ia lakukan hari itu jauh lebih berharga daripada uang. Ia merasa penuh, merasa hidup, dan merasa bahwa hidupnya telah memberi arti bagi seseorang. Terima kasih, Pak, bisiknya pada malam yang sunyi, mengingat kebaikan pria itu. Saya tidak akan melupakan ini. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada semangat baru yang mengalir dalam dirinya, seolah apa yang terjadi kemarin adalah titik balik dalam hidupnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun di dalam hatinya masih ada kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengan amplop yang diberikan pria itu. Selama ini, Aisyah telah bekerja keras tanpa banyak berharap lebih. Namun, kemarin, seorang sultan, meski dalam penyamaran, telah memberi penghargaan atas kebaikan yang mungkin dianggapnya kecil. Pagi itu, setelah sarapan sederhana, Aisyah berjalan menuju pasar, berencana membeli beberapa bahan makanan untuk makan siangnya. Tetapi kali ini, matanya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang ia jalani, meskipun penuh tantangan, ternyata sangat berharga. Apa yang seharusnya saya lakukan dengan uang ini? Pikirnya sambil melangkah, matanya memandang ke depan dengan penuh harapan. Di tengah keramaian pasar, Aisyah bertemu dengan beberapa teman sesama TKW yang sedang berbincang di sebuah warung kopi. Mereka tertawa dan berbicara tentang kehidupan mereka sehari-hari. Aisyah ikut bergabung, mencoba untuk mencerna semuanya. Seperti biasa, obrolan mereka seputar pekerjaan, kehidupan yang penuh perjuangan, dan bagaimana mereka mengirim uang ke keluarga. Namun, Aisyah merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mendengar cerita teman-temannya yang penuh keluhan tentang betapa beratnya hidup mereka, tetapi Aisyah tidak bisa lagi hanya melihat semuanya dengan rasa putus asa. Ada rasa syukur dalam dirinya yang membuatnya ingin berbagi. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka? Pikirnya. Ia merasa bahwa uang yang diterimanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa digunakan untuk membantu orang lain. Namun, Aisyah belum bisa mengungkapkan hal ini kepada siapapun, karena ia tahu bahwa itu adalah keputusan besar yang membutuhkan banyak pertimbangan. Setelah beberapa hari, Aisyah akhirnya memutuskan untuk mengunjungi keluarga di Lumajang. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke kampung halaman dan memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang-orang yang sudah lama ia tinggalkan. Dengan amplop yang diberikan pria itu, Aisyah membeli tiket pulang dan menyusun rencana untuk membeli beberapa barang kebutuhan bagi keluarganya. Namun, ia masih merasa berat hati. Uang itu sangat banyak, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Meskipun begitu, ia tahu bahwa keluarga di kampung akan sangat membutuhkan bantuan. Malam itu, sebelum berangkat, Aisyah duduk di tempat tidurnya yang sederhana. Ia melihat amplop itu lagi, merasakannya dalam tangannya. Apakah saya akan bisa menggunakannya dengan bijak? Pikirnya,
bertanya pada dirinya sendiri. Tanpa terasa, air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebingungan. Ia merasa terharu, merasa bahwa hidupnya mungkin sedang menuju perubahan yang besar, dan ia harus memutuskan bagaimana menghadapinya. Pagi-pagi sekali, Aisyah berangkat menuju terminal untuk naik bus yang akan membawanya pulang ke Lumajang. Di sepanjang perjalanan, ia merasa cemas namun juga antusias. Perjalanan panjang ini memberinya banyak waktu untuk merenung. Aisyah menyadari bahwa ia telah melalui perjalanan yang tidak mudah selama ini. Dari bekerja sebagai TKW di negeri orang, hingga bertemu dengan pria yang mengubah cara pandangnya tentang hidup. Seiring dengan perjalanan, Aisyah merasa semakin yakin dengan keputusan yang ia ambil. Ia tahu bahwa ia ingin menggunakan uang itu untuk membuka usaha kecil, membantu keluarganya, dan juga memberi sedikit kebaikan pada orang lain yang membutuhkan. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh ketidakpastian, Aisyah merasa bahwa ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Saya akan kembali ke rumah dengan cara yang baru, pikirnya, menyeringai kecil saat melihat pemandangan di luar jendela bus. Ketika Aisyah akhirnya sampai di Lumajang, ia disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Ibu dan ayahnya, meskipun sudah menua, terlihat sangat bahagia melihatnya kembali. Aisyah merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Selama ini, ia merasa jauh dari keluarga, terpisah oleh jarak yang begitu jauh. Namun, ketika ia tiba di rumah, semuanya terasa begitu dekat. "Aisyah, kamu akhirnya pulang," seru ibunya sambil memeluknya. Aisyah hanya bisa tersenyum dan mengangguk, merasa sangat bersyukur atas setiap momen yang ada. "Ibu, ayah, saya membawa sesuatu untuk kalian," kata Aisyah dengan suara yang penuh kebanggaan. Ia kemudian memberikan amplop yang telah ia bawa pulang, disertai dengan cerita tentang bagaimana ia mendapatkan uang itu. Keluarganya sangat terkejut, namun mereka juga sangat terharu. "Ini lebih dari yang kami harapkan, Aisyah. Kamu benar-benar membuat kami bangga," kata ayahnya sambil menatapnya penuh kasih. Aisyah merasa bahwa kebaikan yang ia lakukan selama ini akhirnya kembali padanya, dan kali ini, itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. "Terima kasih, Pak," bisiknya dalam hati, berharap pria itu akan mendengar doanya dari jauh. Teman-teman, kisah Aisyah ini benar-benar mengajarkan kita tentang betapa pentingnya berbagi dengan sesama, tak peduli seberapa kecil atau besar itu. Kebaikan yang kita lakukan, meski sederhana, bisa membawa dampak yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik, karena hidup ini penuh dengan kejutan. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi.